should take it to 10. Halo, selamat pagi Semarang. Nah, pagi hari ini kita udah sampai di Semarang dan kita akan jalan ke garasinya Mas Wahid untuk lihat koleksi busnya Mas Wahid. Nah, katanya sih baru nambah nih. Yuk kita ke sana sekarang, terus kita ngobrol-ngobrol sama Mas Wahid dan lihat keadaan di sana. Oke, sampai jumpa. Nah, kita udah sampai di garasinya Mas Wahid untuk lihat bus-busnya nih. Orangnya ada di situ. Oke, Mas Albert, selamat datang di garasi kami. Makasih, Mas. Coba lagi kita di sini. Ya, Kapan nyampe Semarang? baru kemarin. Ini kan teman-teman sudah pada tahu semua toh. Asapnya itu ya segitulah. Jadi, nah ini nanti yang akan kita pasang BRQ dulu. Iya. Nah, pertanyaan tadi malam dari mandor kami, dia ragu itu yang saya bisa menjelaskan manfaatnya karena kebetulan kita sudah tes. Ya, Sudah tes di Innova Reborn ya. Linknya ada di atas ya, teman-teman. Jadi manfaat yang langsung bisa terasa adalah efisiensi bahan bakar, emisi gas buang menjadi lebih bersih, sama peningkatan performa. Nah, bagaimana kalau di bis? Saya sih kalau di bis mobil ini sudah performanya sudah bagus, emisinya belum tahu karena belum saya tes. Oke. Kemudian yang saya pengen tujuan pemasangan dari BRQ adalah efektivitas bahan bakar, karena 30% pengeluaran kami di bahan bakar. Sedangkan saya mungkin belum cerita ke teman-teman semua, di opening juga belum banyak, Mas Albert mungkin juga belum tahu potensi pendapatan terbesar itu kalau bisa kita menghemat BBM, karena apapun bisa kita hemat. Betul. Parfum kita bisa refill, ya, cuma kalau BBM kan nggak bisa. Betul. Kalau kita bisa menghemat itu, potensinya akan lebih banyak. Jadi semua variabel tuh harus Dihitung. dihitung benar-benar Yes. gitu Mas ya. Per Rp1.000 bahkan ada uang 1.000 yang potensinya pemborosan itu harus kita Cut. pangkas. Nah, betul. Nah, saya mengandalkan BRQ ini. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Mampu ya? Mampu. Bahkan di bis. Ya, betul. Kita tuh sebenarnya BRQ tuh nggak terbatas sama jenis kendaraannya, Mas. Jadi selama mesin itu masih pakai bahan bakar yang kayak dulu pernah saya bilang tuh bensin atau pakai diesel itu bisa. Oke. Karena kita bereaksi dengan molekul bahan bakar. Ya, nanti disesuaikan. Mau misalnya dari motor, mobil, bus, truk sampai kapal juga bisa, Mas. Oke. Nah, keraguan dari mandorku cuma satu. Kita tahu bahwa si mesin diesel itu kan mengandalkan tekanan atau kompresinya ya. Ya. Nah, kira-kira alat ini kan dipasang satu di dalam tangki. Betul. Yang saya udah tahu. Ya. Yang kedua, sambungan antara tangki dengan bos pom atau dengan mesin. Betul. Ya, itu akan menghambat laju solar itu enggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Enggak ada. Aman ya? Aman. Keraguannya mereka cuma itu karena gini, supaya mesinnya tenaganya juga kenceng, efektif, responsif dan lain kan mengandalkan cipratan solar yang cepat dan kenceng itu. Nah, dari situ makanya kita sesuaikan nih posisinya di mana yang paling bagus, yang paling dekat. Nah, jadi kita pasang di situ. Oh, gitu ya. Kawal Untuk dirimu ya. Siap. Pemasangan ini ya. Pasti. Ya, wes. Mas Albert selalu datang ke sini kalau saya yang order Khusus. spesial. Ya memang beliau ngajak Bapak Ibu ya, sekalian kuliner, sekalian ngawal pemasangannya ini. Iya. Mas, makasih ya Mas. Makasih. Ini tak pas lagi dirimu dan tim. Siap. Saya cuma lihat dari jauh. Kalau saya ada pertanyaan, saya nyela tanya nggak apa-apa ya. Boleh, silahkan Mas. Yuk. Oke. Ada nggak sih? Ini itu loh. Ya, minimal awal itu paling lama lah.
sekarang kita udah selesai masang BRQ Top Fueler King buat di anak pertamanya Mas Wahid. Sekarang diajak sama Mas Wahid, kita mau piknik, jalan-jalan sama krunya. Coba setelah dipasang sama kita tes pengemudi baru. Yuk. Oh iya. Kita piknik guys, piknik. Nah setelah ini saya akan coba sebentar. Setelah itu tak kembalikan sama pengemudi aslinya ini untuk mengetahui sebelum dan sudah pasang BRQ. Setuju? Saya nyoba sebentar sampai bawen. Oke, sekarang Mas Wahid yang mau nyetir nih. Kita jadi keneknya. Saya sering mengemudikan ini sebelum pasang BRQ. Nah saya ingin merasakan apa bedanya dulu sebelum nanti tetap kita harus suruh nyoba juga pengemudinya ini yang asli. Nanti biar banyak yang nyoba gitu. Ya, sip. Ya. Yuk, kita jalan. Jadi kopling dicek dulu Pak. Iya. Biar nggak diacak gitu loh Pak. Ini aku ngenekan ngomong. Tenaganya sih just ngefek banget kamu, maksudnya kayak nggak ada habisnya nafasnya gitu loh. Gimana? Beda ya? Yang bawa kalau sama pengemudi aslinya shoot gitu loh. Udah balik lagi nih Mas ya, Iya. ke pengemudi aslinya. Siang, dengan Mas siapa nih Mas? Saya Andi Setiawan Mas. Ya, Mas Andi. Gimana nih tadi udah jalan-jalan, muter-muter keliling setelah busnya dipasang BRQ. Gimana nih Mas rasanya? Ada perbedaannya nggak? Coba tolong diceritain. Mas, perbedaannya satu tenaganya lebih enak Mas. Tambah. Lebih enteng gitu ya Mas? Ya. Buat nanjak-nanjak Ya, gitu. Yang biasanya gigi 3 udah Ngos-ngosan. turun RPM-nya, sekarang 4 masih bisa. Kalau menurut saya lebih enteng Mas. Ada perubahannya. Ini yang Mas yang tiap hari pakai bus ini ya Mas ya? Iya. Jadi memang tahu betul karakter mobilnya gimana ya. Oke, siap. Makasih Mas Andi. Sama-sama. Ya, tadi kita udah masang sama udah keliling-keliling sampai bawah nih Mas ya. Itu dari komentar pengemudi yang bawa tadi, sempat saya tanyain juga, beda. Kalau biasanya itu tanjakan dari 4 harus over 3 karena RPM-nya sudah turun, artinya tenaganya sudah hilang. Ini tenaganya itu di 4. Bahkan tanjakan Ungaran Bawen tadi saya pakai 6. Kalau berarti kan saya nggak ngoper karena tipe-tipe pengemudi Matic males kalau Ngoper gigi. itu masih pakai 6, artinya berarti memang ada perubahan di situ, ada perubahan untuk tenaganya ya. Terus yang buat saya bisik-bisik tadi dengan tim ini, yakin asapnya nggak keluar sebanyak dulu kan, langsung ngewek tadi. Itu Oke. Asap memang kurang Sebelumnya ngebul gitu Mas? ngebul ya. Ngebul banget Ya. Jadi tajakan dalamnya tadi nggak ada. Itu Bersih ya? bersih kalau kata saya. Kalau tenaga sih kamu tahu setiran saya kan tidak kenceng tadi juga kan, tapi pengemudi yang bawa ini udah tanya sendiri, saya juga tanya sendiri konfirmasinya seperti itu. Nah, soal efisiensi bahan bakar memang kita belum bisa lihat. Dan nanti kita kan pernah jalan Malang, karena perjalanan Madura, yang ini ya pernah jalan Gresik. Nanti ketika ada job Malang lagi, ada penurunan nggak dari kos solar itu? Ketika jalan Madura lagi ada penurunan, harusnya nanti dihitungnya ini jangka panjang. Nanti kalau ada hasil apa, tarik pot ke dirimu. Ya, tarik pot ke dirimu, tentunya tentang emisi gas buang, reduksi dan segala macam, kayak asapnya tadi. Cara kasat mata aja udah ada perbedaan gitu ya Mas? Jadi mungkin itu Mas yang bisa tak sampaikan hasil kita hari ini. Makasih. Siap. Ya, oke gitu aja
Kali ini kita sama Mas Wahid sudah ngetes, sudah masak. Nah, untuk hasil jangka panjangnya akan dilaporkan oleh Mas Wahid. Tapi tadi untuk hasil jangka pendeknya udah kelihatan nih dari segi performanya sama asapnya yang udah berkurang, nggak sepekat sebelumnya. Oke, stay tune di channel kita BRQ Indonesia sama channelnya Mas Wahid. Thank you. Kita udah sampai di Jakarta, perjalanan balik dari Semarang. Nah, kita lihat sekarang ini sudah menunjukkan 1.300 km. Perjalanan yang kita tempuh itu 1.300 km. Konsumsi bahan bakarnya itu 13,3 km per liter. Itu rute kombinasi ya, dari tol sama selama di Semarang kita jalan-jalan naik turun. Nah, oke, sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya. Ya, nah, hasil dari laporan itu sudah kita diskusikan, ya sudah kami hitung, dan kami semua sepakat bahwa itu jauh lebih hemat. Mantap.